Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Kita akan kembali share analisa di XAU/USD untuk preview weekly analisa satu minggu ke depan ya. Mulai tanggal 23 Desember sampai tanggal 27 Desember hari Jumat ya 2024 ya. Dan ini kita akan mulai dari time frame di weekly ya. Di time frame weekly terlihat ada setelah minggu kemarin ada rejection bearish, sekarang ada muncul candle rejection bullish ya. Tapi ini kalau kita lihat dari weekly ini sebenarnya nampak ada chart pattern ya, triangle. Jadi masih ada, bisa dibilang buyer maupun seller ini ada kekuatan yang sama-sama kuat ya. Setelah kemarin tuh FOMC di hari Kamis dini hari muncul, justru untuk indeks dolar itu menguat ya, sehingga membuat harga emas ini menjadi tertekan atau bearish ya. Nah, dari weekly ini kita akan coba lihat apakah potensi berikutnya untuk pergerakan selanjutnya ini seperti apa gitu ya. Dari weekly ini masih dalam inside bar ya. Ini masih dalam posisi inside bar, belum bisa break. Masih ini terlihat break atas ini hanya weak aja ya, masih shadow. Kemudian untuk yang bawah juga belum ada sentuhan sama sekali. Jadi masih ada kemungkinan untuk weekly-nya ini bergerak turun maupun bergerak untuk naik ya. Masih ada dua kemungkinan kalau dari weekly-nya. Saya sih melihatnya seperti itu. Karena untuk triangle ini modelnya memang patternnya memang bisa dua sisi ya. Nah, kita coba time frame di daily ya. Oke, di daily-nya sudah terlihat adanya kemarin ada buyer ya, bullish, dan kita juga dapat momentum untuk buyersnya. Kita nge-buy. Kemarin saya sudah sampaikan harga yang akan dikejar itu previous daily high ya, di angka 2626.224, dan semalam itu sampai di level 2631.92 ya. Jadi sudah ambil previous daily high. Nah, sekarang kita akan pindahkan untuk batasan breakout daily-nya ya. Di sini di level 2631.92. Kemudian untuk yang breakout bawah kita akan tandai di sini menjadi di level 2589.665 ya, di mana level yang akan dituju selanjutnya itu ya. Ini untuk minggu depan ya. Kemungkinan memang masih ada tekanan bearish ya. Jadi sudah saya sampaikan di analisa video hari Jumat kemarin bahwasanya naiknya ini untuk koreksi ya, kemudian akan melanjutkan penurunannya. Mana level-level area supply yang akan dituju kita akan coba cek di level atau time frame yang lebih kecil. Di daily-nya masih seperti itu. Jadi pergerakannya untuk daily kemarin itu total ya sekitar 400 pips, juga lumayan sih ya. Jadi ambil high-nya itu 2631.92 dari harga terendah 2589.665. Kemudian dia close di 2623. Jadi ini memang ada bullish-nya ya, candle momentum bullish impulsif. Kemudian kita coba turunkan di time frame ke 4 jam. Di 4 jam masih ada level area demand ya. Di sini menjadi batasan area yang akan dituju di harga seandainya menjadi break ke bawah. Karena ini terus terang untuk di daily maupun di H4 itu masih dalam area inside bar ya. Masih dalam area inside bar. Ini untuk level demand di bawahnya ada di harga 2578.148 sampai 255
2555.652 itu menjadi area demand berikutnya ya. Kalau misalkan harga ini turun, area ini yang akan memberikan efek pantulan berikutnya. Apakah nanti akan lanjut turun menuju sell side liquidity, ya kita akan pantau untuk selanjutnya. Yang jelas di H4 strukturnya ini masih menjadi bearish struktur ya. Jadi masih menjadi change of character bearish, kemudian dia ambil liquidity, buy side liquidity. Sudah saya sampaikan di beberapa analisa saya berikut sebelumnya bahwasanya harga di H4 ini sudah pernah menyentuh di level optimum trade entry ya di 705. Itu dua kali sentuhan sweep ya. Yang pertama di sini ini di level 2721.42, kemudian yang terakhir ini kemarin bikin high itu di 2726.295. Ini menjadi equal high-nya ya. Jadi kalau chart pattern ini macam double top ya. Ini double top, kemudian dia break level, dia lagi retest. Sepertinya dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi dia harga ini ya. Ini kan kalau kita lihat ini macam double top ya. Ini double top. Oke. Kemudian di sini menjadi neckline. Ini neckline-nya. Dan ini sedang retest ya, area break track neckline. Tapi kita kan hanya sebuah conference, ada pertimbangan tambahan aja. Jadi kalau kita lihat dari struktur marketnya di H4 ini akan melanjutkan penurunannya memang. Tapi apakah akan ambil dulu supply di atas, ini menjadi masih ada area supply di 2692, 2677, dan area ekstrimnya itu di sini di 2720, 2704. Oke. Di H4-nya untuk area sell berikutnya entry-nya di area situ ya. Oke. Kita hapus aja ini. Di H1 kita coba lihat ya. Di H1 ketahan demand ya. Di H1 cek bearish. Kenapa cek bearish ya? Ini kalau kita lihat dari struktur ABC correction ya. Yang pertama ini ada ABC correction ya, ada struktur ABC, kemudian di sini juga masih koreksi, jadi zigzag dia ya ininya pergerakannya. Kalau dilihat dari potensi pergerakan itu untuk H1 dia melanjutkan penurunannya, cuman area mana yang akan dituju ya untuk area sellnya ya. Ini di area sini belum ada inducement ya. Inducement terdekat itu atau pullback terdekat itu di level sini ya, di 2651.75 itu menjadi calon inducement ya. Menjadi calon inducement. Tapi yang menjadi catatan, inducementnya ini berada di internal ya. Pullbacknya ini menjadi inducement sifatnya ya kurang strong ya. Kalau yang strong itu inducement berada di luar atau setelah ada terjadinya change of character atau terjadinya break of structure, itu inducement yang cukup kuat ya. Tapi ya nggak apa-apa, artinya di sini kita bisa identifikasi bahwa saya ini pullback terdekat atau pullback terakhir walaupun ini internal ya. Kemudian kalau seandainya kita asumsikan bahwasanya low ini menjadi low valid ya, maka kita akan coba cari POI untuk sell untuk minggu depan ya. Ya, ini POI untuk sell, coba kita pakai POTE. Nah, berada di level sini ya. Level pertama itu di 2692. Kita coba lihat tadi ya. Di sini kita akan cari konfirmasi entry di time frame ini H1, setidaknya di M5 ya. Di M5 area sini. Kalau misalkan ada konfirmasi untuk entry, kita akan sell di area situ ya. Jadi ketika dia sudah ambil inducement di atas, maka low di bawah ini menjadi low valid. Tapi sementara ini masih belum. Jadi harga masih berupaya naik ya. Ini terlihat ada pattern ya. Ini pattern, ada kenaikan
minggu depan masih naik dulu, baru kita coba akan entry di area sini ya. Jaraknya masih berapa? 500-600 pips. Jadi kita coba counter atau di trading di internal structure untuk buy dulu ya. Oke, seperti itu. Kita habis dulu ya. Di M15 apakah ada struktur yang terbaru gitu maksud saya. Di M15 ya, kalau kita abaikan sebelah kiri dulu ya, jadi kita coba struktur di swing yang ini ya. Seandainya ini ya, sebenarnya di time frame kemarin kan sudah jelas-jelaskan di M1 dan M3 itu sudah ada struktur juga, tapi kita coba lihat di sini apakah ada di M15 itu ada sebuah struktur lagi. Ini endorsementnya, kemudian ini ya, break of structure ya. Terus coknya mana bang? Coknya sih di sini belum ada cok sih sebenarnya. Kita coba kesampingkan dulu gitu ya. Di M15 kalau kita mau entry buy, otomatis kita harus cari level diskonnya ya. Di sini belum ada high valid ya untuk di M15. Ini sudah break, sudah ambil high validnya. Area level yang akan dituju ya, untuk kita entry di retracement tuh di sini ya, di sekitar sini. Kemarin saya di sini juga pasang jaring nggak diambil. Ada dua area. Yang pertama di sini di 2599 sampai 2596. Kemudian yang kedua ini juga masih ada order block. Ini juga belum diambil ya semalam. Tapi kemarin itu saya entry di sini sudah dapat ya, dapat 105 pips. Ini di harga 2593.459 sampai 2589.938 itu untuk area buy kita. Ya. Jadi kita kalau entry ya berupaya untuk cari semurah mungkin. Kita jual ya cari harga semahal mungkin dengan pending order ya, walaupun nanti akhirnya nggak akan jemput ya nggak apa-apa. Yang penting kita sesuai trading plan ya. Kalau misalkan nabrak ya sesuaikan dengan apa namanya akun atau equity masing-masing. Yang semalam untuk newsnya juga bad news ya, kalau kita lihat ada sesuai, jadi memang PCI Price Index memberikan actualnya lebih kecil malah justru dari forecastnya. Jadi sudah pasti ini bad untuk USD, dan akhirnya memberikan apa ya, dorongan kenaikan di EXA USD atau di gold. Oke, di M15 kita sudah bahas ya. Coba kita hapus saja dulu. Di M5 coba kita akan turunkan time frame ya di M5. Nah, di M5 ini di internal structure sudah ada juga nih. Ada struktur, ada boss, terakhir ada boss. Ini sudah ada ambil INDM ya. Sudah ada ambil inducement. Inducement itu sebenarnya kan sebuah minor cok ya. Jadi kalau mau counter di sini ya kita akan cari time frame yang lebih kecil. Untuk di M5 ini area order block yang dituju tuh di sini. Di 2603 sampai 2600 ya, poin 77 itu menjadi area entry buy kita. Coba kita turunkan di M3 atau M1 ya. Apakah ada change of character untuk sell M3. Oke. Itu inducementnya. Kemudian di sini ada boss. Kemudian oke, di sini ada inducement, kemudian ada boss. Oke. Sudah ya. Ini sudah ada break. Oke, berarti inducement di M15 itu menjadi change of character di M1. Gitu ya cara berpikirnya. Kemudian di sini oke,
ini inducement IDM. Low validnya di break tapi sweep ini masih menjadi liquidity karena belum body candle. Ntar naik ke atas. Oke, sudah disahkan. Di sini menjadi cok, validasi cok di M1 ya. Tadi pagi di M1 udah jadi cok. Tapi high validnya tetap di sini ya. Kalau kita pakai validasi cok atau market extend, yang kita pindahkan itu high validnya tetap pakai yang originalnya. Kemudian di level ini sudah ada low valid, belum ada. Untuk level terdekat inducementnya berada di sini, double back tapi internal juga. Oke, anggaplah ini sebuah trading range gitu ya. Kita asumsi dulu lah ya. Area mana yang akan dituju gitu ya. Ini menjadi area counter ya. Jadi yang paling oke atau kita coba counter itu ya di sini. Kemungkinan untuk hari Senin kita akan coba cari sell dulu untuk momentum buy tadi ya. Jadi ini berapa pips ya? Coba kita cek. Kalau misalkan entry di sini stop lossnya 40 pips ya masih oke. Untuk dapat 80 berarti 1/2 atau sampai level area entry. Ya kita bertahap aja gitu ya, per struktur karena terus terang ini patternnya bullish ya, pattern bullish. Jadi kalau kita nge-sell itu di sini area sekarang ini itu menjadi counter trend, itu maksud saya. Jadi harus paham. Tapi yang jelas di M1 sudah ada struktur bearish gitu ya. Jadi kita akan coba follow trend. Ini kan belum, takutnya ini ABC correction ya, cukup kita cari target itu di sell side liquidity-nya saja, itu cukup. Oke. Sementara untuk teknikalnya seperti itu. Jadi sudah ada kita tandain di time frame berapa, kemudian entry-nya di mana ya. Kemudian kita coba cek di news. Oke, kita sudah ada di news ya, di Forex Factory. Terlihat di sini tidak banyak ya untuk newsnya, hanya satu di hari Kamis tanggal 26 Desember ini, berarti setelah Natal. Mungkin Natal itu banyak orang liburan juga ya. Di sini terlihat previousnya 220.000, kemudian forecastnya 218.000 ya. Jadi ini ada penurunan, ini menjadi good untuk indeks dolar ya. Artinya untuk seandainya actualnya ini benar atau sesuai dengan apa yang diprediksikan, maka indeks dolar itu akan mengalami positif atau kenaikan dan mendorong bearish kembali di XAUUSD ya. Untuk ke depan kita coba cari sell. Berarti ya itu dia, buy maupun sell kita bisa mapping di berbagai time frame ya, yang tergantung strukturnya itu, validnya itu seperti apa. Oke. Kemarin ada request untuk coba ada temen di diskusi, ada yang bertanya tentang penggunaan Fibo Musang ya. Oke, kita akan kasih bonus di akhir video ini ya. Saya akan coba contohkan kemarin terakhir itu di pound sterling USD ya, GBP USD. Coba kita ke chart. Oke, di sini saya akan mulai membuat membuat tutorial menggunakan Fibo Musang ya. Fibo Musang itu satu. Saya sebenarnya dulu sering bikin ini, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Fibo Musang itu satu, sifatnya ini reversal. Artinya kalau di SMC berarti ini cari yang model-model change of character ya, atau pembalikan arah. Jika reversal maka dia jauh jangkauannya. Yang kedua, ini harus berada di level pembalikan arah ya, di level pembalikan arah atau POI entry ya. Point of interestnya itu berada di mana? Contohnya di SND ya, SND high time frame. Maksudnya SND high time frame itu apa ya? Misalkan di time frame besarnya itu di situ ada point of interest, mau itu baik itu demand baik itu supply. Maka tergantung dari struktur high time frame-nya ya.
Jadi berada di level itu kita akan melihat adanya struktur Fibo Musang ya. Yang ketiga, ini riset saya sendiri ya. Kalau saya itu hanya menggunakan di time frame H1. Ini saya ya, hanya menggunakan H1 ya, time frame H1. Jadi di time frame selain H1 saya nggak pernah ya, saya nggak pernah, karena yang memang powerful, yang cocok bahkan di time frame yang lebih besar saya belum menemukan. Artinya belum, yang saya sudah riset itu benar-benar yang memang sesuai itu di H1 nya saja gitu ya. Tapi ini harus lihat untuk reversal ya, jadi jangkauannya akan jauh. Contohnya untuk Fibo Musang ya, Fibo Musang itu ada dua. Yang pertama itu sifatnya ada dominan break, yang kedua itu ada CB1. Bedanya kalau CB1 itu adanya SNR ya, adanya support and resistance ya di area breakernya. Oke, yang pertama kita harus cari yang namanya initial break ya, initial break. Oke, kita coba turunkan time frame atau naikkan di H4 contohnya ya. Ini di H4. Kita ada di sini ada level order block atau demand. Ini demand di H4. Oke, di sini sudah tersentuh. Di sini sudah tersentuh. Kemudian kita lihat di H1. Oke, di H1 ini ada candle bullish ya, ada candle bullish, satu candle bullish yang ngebreak. Ini kalau kita lihat ini menjadi initial breaknya. Jadi satu candle momentum yang di break impulsif itu menjadi initial break. Jadi initial breaknya itu yang ini. Jadi IB nya ya. Jadi initial break candle itu mother bar-nya itu yang ini. Kemudian ada 1, 2, 3. Ada 2, 3 candle, yang terakhir candle ketiga ini sebuah breaker ya. Jadi dia ngebreak, yang di break itu ini. Yang di break itu ini. Oke, udah kelihatan kan? Kemudian yang kita hitung itu adalah close body-nya, close body candle breaker. Berarti ini kita tarik dari close body-nya ke bawah sampai wick terbawah. Kita akan menggunakan Fibo Musang. Nah, Fibo Musang ini bisa di setting atau di custom ya. Coba saya akan lihat customannya, teman-teman bisa cek, nanti bisa diikuti ya. Itu ya, coba diikuti, saya kasih waktu berapa detik, nanti bisa di screenshot atau di custom di Fibo masing-masing ya. Oke, sudah ya. Nah, tinggal dikasih nama aja gitu ya. Saya TP wajib itu di 1618, idealnya 2618, tamak 24236, dan Firaun itu di 4,88. Semalam GBP USD sampai TP tamak ya. Saya dapat ini. Jadi penggunaannya kita yang pertama kita lihat ada initial break dulu di area SND di high time frame. Kemudian adanya candle breaker. Di sini saya sudah langsung kasih informasi di VIP. Jadi entry di saat break maupun di retrace ya. Jadi kongres buat teman-teman VIP yang entry di GBP USD ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship, klik link di deskripsi. Untuk channel gratisnya juga sudah ada di deskripsi ya. Untuk gabung di forum diskusinya yang free, silahkan teman-teman chat untuk adminnya ya, biar kita verifikasi dulu, biar kita baru kita akan approve. Oke. Jadi kita lanjutkan untuk cara menggunakan Fibo Musang ya. Jadi kita tarik Fibonya itu dari close body, yang ini yang hijau, kita close sampai wick terluar. Nah, kita setup pakai Fibo Musang. Oke. Jadi kita retrace, saya sih biasanya kalau untuk yang model dominan break ya, ini kan dominan break ya. Ini bisa dominan break,
bisa kalau ini dominant break, tapi kalau yang model ini kan ada resisten, ini menjadi CB1, tapi breakernya jadi yang ini ya. Nah, jadi kita pakai combo ada dominant break dan CB1. Bedanya kalau dominant break itu tidak ada level support atau resistance, kalau CB1 itu ada level support dan resistennya ya. Jadi ini retrace, kemudian entry di retracement sampai up. Ini berarti kalau kita hitung dari retracement, ada satu retracement itu di 764, kemudian retrace yang kedua itu di 0,618. Itu totali sampai sini itu 113 pips. Oke. Kalau model seperti ini stop lossnya di mana, Bang? Nah, idealnya stop lossnya itu ada di luar wick terluar ya, seharusnya. Cuman kadang-kadang kalau ini terlalu jauh, ya paling enggak ini kalau misalkan gagal ya sudah, kita paling stop lossnya di bawah 0,5 atau di luar order block. Biasanya kan ini ada order block, ini order block di bawahnya sini aja, atau di luar kan itu lebih nyaman ya. Ya risikonya memang lebih besar sih ya, tapi ya sepadan kalau misalkan ini sesuai, kita analisanya benar, ada di level SND high time frame, itu akan membuat reversal yang cukup lumayan gitu ya. Jadi itu penggunaan Fibo Musang. Jadi jangan bingung, untuk penggunaan Fibo Musang itu sangat gampang sekali. Cuman yang memang trikinya itu melihat Fibo area initial break dan area SND di high time frame. Tetap ini menggunakan market structure ya. Jadi SMC atau Smart Money Concept ini kita padukan dengan Fibo Musang, itu sangat powerful ya, apalagi kita menggunakan tambah dengan Elliott Wave. Jadi itu menjadi sebuah kombinasi yang sangat-sangat sempurna menurut saya ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa di minggu ini. Untuk minggu depan silahkan cek lagi di link di deskripsi untuk VIP-nya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.